Bab pertama. Saat malam hari di sebuah rumah mewah bak istana ada sebuah keluarga yang sedang berkumpul untuk makan malam bersama. Daven, kapan kamu akan menikah? Umur kamu itu sudah dewasa, sudah waktunya untuk menikah. Mama sudah semakin tua, sudah waktunya menimang cucu. Ujar mamahnya yang bernama Reni. Ya Daven, apa yang dikatakan mamahmu itu benar. Papa dan mamah sudah ingin melihatmu menikah. Tambah papahnya yang bernama Jordan. Papa dan mama ini gimana sih? Daven kan sudah pernah memperkenalkan pacar Daven, tapi mama dan papa malah tidak merestuinya. Lantas Daven harus menikah dengan siapa? Tanya Daven bingung dengan keinginan kedua orang tuanya. Dengan pacarnya gak direstui, tapi disuruh menikah, lalu dirinya harus menikah dengan siapa? Daven, bukan begitu, tapi filing mamah Naura itu bukan wanita baik-baik, ujar Reni yang sebelumnya pernah melihat Naura berjalan dengan laki-laki lain di sebuah mall. Ya Daven, coba aja kamu bawa wanita lain untuk kamu kenalkan kepada kami. Selain Naura, pasti kami akan merestuinya, tidak peduli wanita itu dari kalangan bawah atau orang tidak punya. Percayalah Daven, filing orang tua itu gak pernah meleset. Terang Jordan. Tapi setahu Daven, Naura itu wanita baik-baik. Sudahlah Pak. Ma, jangan membahas itu dulu. Jika papa dan mama tidak merestui aku dengan Naura, ujar Daven yang sudah tidak selera makan lagi. Daven, kalau kamu tetap begini terus, papa dan mama terpaksa akan menjodohkanmu, ucap papahnya yang membuat Daven terkejut. Gak apa, Daven, gak mau dijodohin. Kayak gak laku saja pakai dijodohin segala. Daven sudah selesai makan. Daven mau ke atas duluan. Balas Daven yang langsung beranjak dari duduknya. Daven langsung menaiki tangga menuju ke lantai atas di mana kamarnya berada. Jordan dan Reni dibuat geleng-geleng kepala dengan sikap keras kepala anaknya. Dikasih tahu orang tua gak percaya banget. Gak lama Daven sudah turun dengan penampilan yang sudah rapi. Daven, kamu mau kemana? Tanya Reni yang masih berada di meja makan. Bisa lama, namanya juga anak muda. Daven mau nongkrong dengan teman-teman. Jawab Daven. Jordan terlihat menghembuskan nafasnya kasar karena anak sulungnya itu sering keluar malam. Entah nongkrong dengan teman-temannya. Kadang main di klub, kadang menginap di rumah temannya. Bersyukurnya Jordan, anak sulungnya itu, mau memegang kendali di perusahaannya yang sudah susah payah dia bangun dari nol. Menjak perusahaannya dipegang oleh Daven, perusahaannya itu semakin berjaya dan bertambah besar. Itulah yang Jordan banggakan dari anak sulungnya. Ya sudah papa, cuma pesan jangan membuat ulah. Kamu sudah dewasa, sudah tahu mana pergaulan yang baik dan mana yang bukan. Pesan Jordan. Iya Pak, Mah. Ujar Daven dengan mencium punggung tangan papa dan mamahnya. Ya sudah, kamu hati-hati yang sayang, pesan mamahnya yang diangguki oleh Daven. Jordan dan Reni dikaruniai dua orang putra dari pernikahannya. Yang pertama bernama Daven Erlangga dan yang kedua bernama Kevin Erlangga. Kevin masih berusia remaja, masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas. Bik, tolong siapkan makannya nanti, biar saya saja yang mengantar ke kamarnya Kevin, titah Reni. Baik Nyonya, jawab pelayan itu yang segera melaksanakan titah dari nyonyanya. Kevin sedang sakit jadi tidak ikut makan malam bersama. Reni akan mengantar makanan untuk anaknya yang sedang sakit. Gimana keadaan Kevin, Ma? Apa sudah mendingan, Ma? Tanya Jordan. Sudah Pak, demamnya sudah turun, hanya saja Kevin ingin makan di kamar saja katanya, jawab Reni. Syukurlah Mah jika Kevin sudah baikan, balas Jordan yang bernafas dengan lega. Sedangkan Daven pergi dengan menaiki mobil sport kesayangannya menuju ke sebuah klub malam. Daven malam ini ada janji dengan teman-temannya untuk nongkrong di klub. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba dari kejauhan Daven melihat ada seorang wanita parubaya yang sedang kena jambret. Wanita parubaya itu sedang menunggu sebuah taksi, kebetulan dirinya baru saja keluar dari sebuah toko kue. Jambret! Jambret, tolong jambret! Teriak ibu-ibu yang tasnya dirampas oleh seorang perampok. Melihat itu Daven langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah mobilnya berhenti, Daven langsung keluar dari mobilnya dan dengan sangarnya Daven menendang motor penjambret itu yang sedang melaju melewatinya. BARKKK. Motor itu pun terjatuh, tapi naas penjambret itu langsung bangun dan kabur, sedangkan tas yang berhasil dijambret dilemparkan ke arah Daven dan dengan sigap Daven langsung menangkapnya.
Sementara ibu-ibu yang kena jambret itu terus berteriak jika dirinya kejambretan. Jambret, jambret, teriak ibu itu sehingga orang-orang pada berdatangan. Mana jambretnya, Bu? Tanya salah satu orang yang berdatangan. Itu lari ke arah sana, jawab si ibu yang kejambretan, dan sontak orang-orang yang berdatangan itu langsung berlari ke arah yang ditunjuk oleh ibu itu. Orang-orang itu melihat Daven yang membawa sebuah tas orang wanita dan selanjutnya orang-orang itu malah menuduh Daven sebagai jambretnya. Oh, jadi kamu jambretnya? Masih muda kok nggak mau kerja, ayo kembalikan tasnya. Ujar salah satu orang-orang itu. Bukan aku jambretnya, bela Daven. Halah, mana ada maling aku. Udah, ayo kita gebukin aja ramai-ramai biar dia kapok. Ujar orang-orang itu yang seketika membuat Daven terkejut. Gak mungkin Daven melawan orang sebanyak itu. Daven memutuskan untuk melemparkan tas itu kepada sekelompok orang-orang yang telah menuduhnya jambret, lalu setelah itu Daven segera berlari. Hai, tunggu, jangan kabur kamu, teriak orang-orang itu yang melihat Daven kabur. Orang-orang itu sontak mengejar Daven yang berlari tak tentu arah. Ah, sial, bisa bunyok aku jika dikeroyok mereka semua. Niat hati mau nolongin karena kasihan, malah aku yang disangka jambretnya. Masa orang ganteng gini dikira jambret? Gerutu Daven dengan terus berlari. Daven berlari memasuki sebuah perkampungan sedangkan segerombol orang-orang yang mengejarnya terus meneriakinya jambret sehingga kini tambah banyak orang-orang yang mengejarnya. Daven yang sudah putus asa akhirnya memilih untuk bersembunyi di sebuah rumah yang menurutnya sangat sederhana. Kebetulan sekali Daven melihat jendela bagian kamar rumah itu kebuka sedikit sehingga tanpa pikir panjang Daven langsung melompat lewat jendela kamar itu. Setelah itu Daven langsung menutup rapat jendela itu. Akhirnya gumam Daven yang bisa bernafas dengan lega karena bisa bersembunyi di tempat yang menurutnya aman. Daven masih mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan akibat berlari. Sedetik kemudian Daven dikagetkan dengan adanya seorang gadis yang hanya memakai selembar handuk baru saja keluar dari kamar mandi. Gadis itu sangat cantik dan seksi menurut Daven. Sedangkan gadis itu begitu amat terkejut mendapati seorang laki-laki asing yang tiba-tiba saja berada di dalam kamarnya. Kamu siapa? Jerit gadis itu dengan mengeratkan lilitan handuknya. Mendengar teriakan gadis itu, Daven langsung berjalan mendekati gadis itu yang malah berteriak. Bukan apa-apa, Daven takut ketahuan jika wanita itu terus berteriak. Mau apa kamu, jangan mendekat, atau aku akan berteriak. Ancam wanita itu dengan ketakutan. Sesti, diamlah, dengan segera Daven langsung membungkam mulut gadis itu yang ingin berteriak lagi. Mem. Gumam wanita itu yang mulutnya dibekap oleh Daven. Diam, kalau nggak aku akan memperkosamu, ancam Daven balik yang sukses membuat gadis remaja itu ketakutan. Gadis itu jadi memilih diam daripada diperkosa oleh Daven. Mendengar suara ribut-ribut orang-orang yang telah mencarinya sudah pergi, barulah Daven melepaskan bekapan di mulut gadis itu. Dasar laki-laki bajingan, kurang ajar, ngapain kamu bisa berada di dalam kamar aku, maki gadis itu dengan memukuli Daven dengan tangannya. Stop, ujar Daven yang terus menghindar dari pukulan gadis itu. Tiba-tiba handuk yang dipakai gadis itu merosot jatuh ke lantai. Daven yang melihat sekilas pemandangan indah itu karena gadis itu langsung mengambil handuk yang terjatuh ke lantai dan dengan cepat memakainya. Teriak gadis itu karena merasa sangat malu. Selama ini mana pernah dirinya telanjang di depan seseorang, apalagi seorang laki-laki. Sebagai anak remaja tentu saja gadis itu sangat malu. Sedangkan Daven jadi melebarkan matanya. Menurut Daven tubuh gadis itu begitu indah, kulit yang putih mulus serta badi yang bikin ber. Sekilas Daven melihat kedua buah gundukan yang cukup besar menggantung dengan sangat indahnya, dan Daven juga sempat melihat daerah pribadi gadis itu yang baru ditumbuhi bulu-bulu halus. Seketika membuat Daven bergairah. Jelas Daven laki-laki normal melihat wanita cantik dan seksi telanjang di depannya membuat Daven langsung on. Baru kali ini Daven melihat tubuh seorang gadis seindah itu, dan tanpa permisi pedang pusakanya langsung berdiri meronta-ronta ingin keluar dari sarangnya. Sedangkan kedua orang tua gadis itu jadi penasaran. Ada apa kira-kira dengan anaknya itu sehingga berteriak. Kedua orang tua gadis itu mendengar suara gaduh saat sampai di depan kamar anak gadisnya.
Pak, kenapa dengan anak kita kok di dalam gaduh banget ya? Tanya ibunya gadis itu kepada suaminya. Bapak juga nggak tahu, Bu. Ayo kita buka saja. Bapak takut terjadi apa-apa dengan anak kita. Jawab suaminya sedangkan istrinya hanya menganggukkan kepalanya setuju. Akhirnya kedua pasangan parubaya itu tanpa permisi membuka pintu kamar anak gadisnya. Bersambung. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Nantikan episode selanjutnya ya.